Mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya zat. 126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala. Sesuatu, segala yang dapat diraba dengan panca indera, keluar dari yang tidak kelihatan tersembunyi. 127. Ada orang yang menyepi di pantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan. Hanya pencipta semesta alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. 128. Badan jasmani disebut cermin lahir, karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang berpaes. Cermin. Batin jauh lebih dekat. 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan salat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka. Batin jauh lebih dekat. 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan salat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka. Hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya. 130. Badan cacat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukma. Tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya ada. 131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati, itulah yang dinamakan kematian terpilih. 132. Bila engkau melihat badanmu, aku turut. Dilihat, bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. 133. Sukma tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan, karean antara dia dan manusia terdapat kekuadaannya yang meresapi segala-galanya. 134. Hyang Sukma Purba menyembunyikan diri terhadap penglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. 135. Tetapi Hyang Sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung dan dengan sesama orang melihat ke kiri ke kanan. Namun dia tidak ditemukan, hati orang itu berlalu penuh duka cita. Dan kerinduan. 136. Hendaklah waspada terhadap penghayatan Roroning Atunggil agar tiada ragu terhadap bersatunya sukma. Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib. Laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan. Kembali ke alam sunyi, tiada menghiraukan. Kesenangan duniawi yang maha kuasa telah mencakup pada dirinya.
Dia telah kembali ke asal mulanya. 137. Mati raga orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan. Pandangan mereka menyimpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka, hanya di Allah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang, hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan. (138) Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya. Carilah dia dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. 139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti, bila kau belum mengetahui ilmu sejati. Itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. 140. Sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. (125) Tanpa turut tidur dan makan tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugerah. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi. Adamu tak dapat diubah, lalu apa yang masih mau dipandang? Tiada ada lagi sesuatu. Maklumilah, semoga bermanfaat. Segala kebenaran hanya milik Allah Ta'ala.